menyelami kesadaran semesta. Saya mau ngajak Bapak Ibu mengenang atau mungkin mengingat seseorang yang tidak kita ingat, tidak kita kenali. Pernah dengar nama ini? Bacanya sederhana ya. Saya nggak tahu bahasa Prancisnya. René Descartes. Pernah dengar nama ini? Saya juga tumben dengarnya. Beliau adalah seorang filsuf dari Prancis. Filsuf dari Prancis. Beliau menulis, terkenal istilah ini. Kalau nggak salah begini. Ya, ini terkenal tulisannya, istilahnya nih. Benar nggak saya? Saya cek dulu sebentar. Dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis benar nggak nama itu? Kalau nggak salah itu, iya. Oke. Tulisannya begini. Kebaca nggak dari situ? Kebaca ya? Oke. Artinya, begini, apa bacaannya? Nah, ini kata René Descartes. Aku berpikir, maka aku ada. Aku tidak berpikir, maka aku tambah bingung. Ini kata filsuf Yunani. Kata Resi Patanjali, manusia itu berasal dari kata manas. Ya. Kalau manasnya atau pikirannya tidak ada manusia nggak? Ada nggak? Oke. Maka ketika manasnya tidak ada, kita sama dengan orang. Baru menjadi orang, belum menjadi manusia, yaitu makhluk yang berpikir. Ketika kita tidak menggunakan pikiran, betul nggak? Karena kata si filsuf, aku berpikir, maka aku ada. Dapat sini? Jadi ketika aku tidak berpikir, maka aku tidak ada. Nah, saya aja sekarang biar bingung nih. Dan karena kita berpikirlah, maka semua yang ada ini menyebabkan kita bisa mengolah semua data-data itu, impuls-impuls yang masuk melalui pendengaran, penglihatan, perasaan, dan sebagainya. Begitu semua data yang masuk ke dalam panca indera, masuk ke dalam pikiran kita, dan kita olah dalam proses berpikir, muncullah kemudian kesimpulan-kesimpulan, penilaian-penilaian, persepsi-persepsi yang kemudian menyebabkan munculnya perasaan-perasaan dan seterusnya. Dapat? Sehingga ini ya, ini kita punya panca indera di kepala kita dan seluruhnya. Kalau panca indera tidak ada, semua benda tidak terlihat, betul nggak? Mata nggak terlihat, suara nggak terdengar. Lalu apa yang kita pikirkan? Ya, di antara benda ini, sebutkan di antara benda yang ada di sini, apa yang saya maksudkan? Ya, apa yang saya maksudkan? Benda itu berwujud. Coba tunjuk apa yang saya maksudkan. Benda yang saya maksudkan itu berwujud. Yang mana kira-kira benda itu? Ya, di antara ini ya, di antara ini. Benda yang ingin saya ambil adalah benda yang berwujud. Yang mana yang saya ambil? Ya, apa itu? Hah? Ya? Air?
Kalau yang mau angkat biar aku. Iya, yang saya sudah katakan. Saya akan mengambil benda yang wujudnya adalah, kira-kira yang mana saya mau ambil? Hah? Kok tahu saya bilang padat? Nggak yakin kan jadinya? Ketika saya tidak membuat tambahan, saya tidak menyebutkan apa yang saya maksudkan dengan sebuah kata-kata, bisa nggak kita mengerti apa yang dimaksudkan? Nggak bisa. Maka kita membutuhkan sebuah kata-kata untuk menyimpulkan apa isi pikiran kita, betul nggak? Kebayang maksudnya ya? Tapi ketika apa yang saya ingin katakan itu tidak terdengar, hanya saya yang mendengar apa yang saya inginkan, kan nggak tahu. Nah, maka kita nggak tahu apa yang dimaksudkan ketika kita nggak mendengar apa yang dikatakan, betul nggak? Atau tidak melihat apa yang dimaksudkan. Nah, di bawah ini ada sesuatu yang mau saya ambil. Tahu nggak apa yang mau saya ambil di bawah ini? Nggak tahu karena di sana nggak ngelihat. Kebayang maksudnya? Maka ketika pikiran kita tidak mendapatkan panca indera kita tidak mendapatkan impuls apapun dari luar, karena mata buta, telinga tuli, rasanya perasaan kita nggak tahu, kulitnya, hidung kita nggak bisa mencium apa-apa, kita nggak tahu. Ada proses berpikir nggak? Nggak ada. Ketika proses berpikir nggak ada, kita mau benci apa, mau suka pada apa yang tidak kita lihat? Nggak tahu kita. Karena nggak terlihat apa yang mau dibenci. Nggak terdengar apa yang mau dibenci, betul nggak? Maka gara-gara ada impuls dari apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang terasa, apa yang tercium, masuk ke panca indera, diolah oleh pikiran, maka kemudian pikiranlah yang kemudian mempersepsikannya, itu menjadi baik apa buruk tergantung pada nilai-nilai norma-norma yang kita pernah dapatkan sebelumnya, betul nggak? Kalau dogmanya mengatakan anjing itu haram, anjing itu najis, maka kita mengatakan anjing jelek. Di tempat yang lain mengatakan anjing itu bagus, anjing itu kesetiakawan, anjing itu membangkitkan oksitosin dalam diri kita, itu bagus. Semua tergantung pada nilai-nilai apa yang diinputkan ke dalam otak kita untuk memberi nilai atas apa yang masuk pada penglihatan kita, betul nggak maksudnya? Tapi kalau pikiran kita tidak ada, kita nggak punya pikiran. Persis pernah nggak ketemu orang yang pikirannya nggak bekerja, seperti orang yang koma misalnya, dia punya otak, tapi nggak mikir. Bapak kamu di mana? Dia koma, pikirannya nggak bisa bekerja, otaknya masih ada. Mau kayak gitu nggak? Mungkin nggak ada orang disebut mengalami kesadaran ketika otaknya masih ada, tapi disuruh angkat dong tangannya, pikirannya nggak bekerja. Atau dia melihat begini, pernah nggak ketemu orang yang bengong gini ngelihat, diajak ngomong nggak dengar, digerak-gerakan begini nggak dengar, nggak lihat, pernah nggak ngelihat ketemu orang gitu? Semua panca inderanya dia diciumin kayak gini, dia mencium bau itu, tapi dia kadang ini namanya stupor. Dia seperti mematung. Panca inderanya ada, pikirannya tidak bekerja. Kita menyebutnya orang sadar apa orang tidak sadar? Kira-kira orang sadar apa tidak sadar? Oke. Maka kita tidak akan menyebutnya sebagai orang yang sadar. Kita menyebutnya orang yang tidak sadar. Otaknya ada, panca inderanya ada, tapi dia bengong aja begini, mematung kayak gini. Kita akan menyebut dia orang yang tidak sadar. Bila perlu kita, jangan ngomong sama dia, orang gila. Kenapa dia bengong aja? Betul nggak? Dari sini dapat bedanya? Punya panca indera, pikiran tidak bekerja, tidak disebut orang sadar. Pikirannya ada, panca inderanya tidak bekerja, semuanya tuli juga tidak benar. Dia tidak bisa berpikir, karena dia tidak tahu apa yang didengar, dilihat, betul nggak? Nah, apalagi kalau panca inderanya ketutup, karena koma, pikirannya juga tidak bekerja, padahal otak ada, juga disebut orang tidak sadar. Nanti akan kita masuk ke dunia kesadaran. Ini ilmu kedokteran, Bapak Ibu yang dokter-dokter sudah paham di sini. Dapat ya? Makanya, yang disebut sadar itu adalah apa? Yang disebut sadar itu adalah apa? Adalah kemudian di dunia medis ada pemeriksaan yang disebut Glasgow Coma Scale, yang disebut dengan GCS. Yang pertama yang diperiksa eye, verbal,
verbal movement. Ya, dengan berbagai penilaiannya gitu. Jadi matanya dilihat. Dia buka matanya spontan apa enggak? Dan dia tahu enggak di mana dia berada? Itu orang yang kalau matanya jelas, spontan gini, kayak sudah tahu situasi, nah dia disebut tingkat kesadarannya bagus. Tapi kalau orang nutup mata, disuruh buka mata, baru buka mata, nutup lagi, buka matanya Pak, buka lagi, nutup lagi. Nah itu ada penurunan kesadaran sedikit. Nilai matanya diturunkan, dianggap turun, ada angkanya tuh. Ini 4, 5, 6. Jadi kalau dia spontan semuanya buka mata spontan 4. Terus kalau verbalnya dia bisa ngomong. Kamu enggak usah di apa? Ketika ditanya dia bisa cerita. Kamu tadi kenapa? Oh, saya tadi kecelakaan bla bla bla. Bagus responnya, bagus. Dianggap secara spontan dia tuh mengalami kesadaran dalam hal verbal. Tapi Bapak di mana? Nggak tahu. Bapak siapa? Nggak tahu. Nah, ini ada penurunan. Apalagi yang disuruh ngomong baru Bapak, baru aja udah mengalami penurunan. Nah, jadi dari kondisi seperti ini kita bisa tahu bahwa orang yang sadar itu orang yang secara spontan mengenal siapa dirinya, apa peristiwa yang sedang terjadi pada dirinya, dia ada di mana ini. Ditanya, Bapak tahu Bapak ada di mana? Saya nggak tahu saya ada di mana. Karena dia nggak tahu ada di mana. Misalnya nih orang kecelakaan saking mengalami cedera kepala berat, dia nggak tahu lagi ngomong sama siapa. Langsung dokternya dimarahin, dia dipukulin, semua dihamburin karena dia nggak tahu dirinya di rumah sakit. Kira-kira dia orang sadar full apa enggak? Kira-kira dia sadar full apa enggak? Kita anggap dia nggak sadar. Dia nggak tahu dirinya sedang di rumah sakit, berhadapan dengan para dokter, tapi dia berperilaku seakan-akan dia bukan ada di tempat seperti itu. Ini orang yang mengalami penurunan kesadaran. Betul nggak? Lalu ada manusia jatuh ke bumi, ada di kehidupan bumi, nggak sadar dengan realitas ini. Bapak ada di mana? Nggak tahu. Bapak ngapain ke sini? Nggak tahu. Bapak bisa berpikir nggak? Enggak. Maka kita menyebut orang itu memiliki kesadaran apa tidak? Enggak. Maka aku berpikir, maka aku ada. Ini. Jadi orang yang bisa menggunakan pikirannya dengan sebaik-baiknya, menangkap panca inderanya lalu dengan itu memproses dengan baik seluruh panca indera impuls yang masuk, dan dia bisa memikirkan semua itu, maka dia benar-benar ada. Apalagi ketika ditanya, Anda siapa? Aku adalah yang sejati, yang sedang ada di dalam tubuh ini. Aku hanya hidup untuk beberapa saat, gitu misalnya. Dia orang yang tercerahkan apa orang yang tidak tahu? Kira-kira demikian? Orang tercerahkan apa orang tidak tahu? Tercerahkan, karena apa? Dia tahu siapa jati dirinya. Bayang ya maksud saya? Oke. Bicara tentang kesadaran ini, saya tiba-tiba jadi ingat cerita begini. Ini ya. Ini ada orang yang meditasi, biksu meditasi. Aku bukanlah tubuh ini. Meditasi. Aku bukanlah tubuh ini. Dia ngajarin teman-temannya. Dia senior. Aku bukanlah tubuh ini. Sesungguhnya tubuh ini tidak ada. Dia gunakan kesadaran yang itu. Aku bukanlah tubuh ini. Aku bukanlah perasaan ini. Seluruh perasaan ini adalah maya. Datang gurunya. Guru seniornya datang. Didengerin dia ngomong. Sesungguhnya semua rasa itu tidak ada. Aku adalah kekosongan. Gurunya datang, plang, gitu kan. Wah, kaget dia. Ngapain guru? Sakit. Sakit. Kok bisa sakit? Kan rasa tidak ada. Kebayang maksud saya? Ini sering dalam ilmu-ilmu Zen. Saya dulu suka baca-baca ilmu Zen. Gitu. Ya, saya pernah baca itu. Namanya koan-koan istilahnya dalam itu. Dipukulin, plang. Wah, ngapain? Gitu, dia kaget. Sama seperti kisahnya kisahnya biksu senior dengan biksu muda gitu. Suatu hari si biksu muda itu jalan-jalan sama biksu senior. Terus biksu seniornya kencing aja udah. Kencing biksu seniornya. Cik. Biksu mudanya ngelihat, nengok ke bawah, "Hah, ada patung Buddha dikencingin." Terus didoronglah biksu tuanya. Biksu tua, kamu ngapain kencingin Buddha gitu? Mana? Itu kamu nggak lihat segede gitu? Oh, oke. Terus dia bilang sama biksu mudanya. Biksu muda,
Ketika kamu diajarkan tentang Buddha, menurut kamu Buddha ada di mana? Buddha ada di mana-mana. Kalau begitu aku kencing di mana? Kebayang? Kebayang maksud saya? Biksu muda melarang si biksu tua kencing kebetulan tepat di atas patung Buddha. Kamu kurang ajar tuh kencingin patung Buddha. Ditanya sama biksu tua. Menurut kamu Buddha ada di mana? Loh, Buddha kan ada di mana-mana. Kalau gitu aku kencingnya di mana? Karena dimanapun aku kencing ada Buddha. Kebayang maksudnya? Ini cerita-cerita tentang bagaimana seseorang itu diajak untuk bebas dari kemelekatan pada apapun. Makanya suatu ketika saya bercerita tentang Tuhan adalah kecerdasan semesta tak terbatas. Tapi begitu saya ketemu dengan orang yang tercerahkan, seorang dokter juga, dia nanya, oh, akhirnya saya paham. Berarti Tuhan itu kecerdasan semesta tak terbatas. Saya bilang, enggak. Loh, kok? Iya. Ketika orang membutuhkan konsep, saya berikan konsep. Tapi ketika orang sudah melekat pada konsep, saya bilang, enggak. Kenapa? Ketika kamu melekat pada konsep yang ini, konsep yang lain akan terasa salah. Tugas kita adalah, kita ambil ini, nanti kita jangan melekat. Sekali kita melekat pada ini benar, ini akan salah. Tapi tugas kita adalah melihat semuanya dengan cara yang benar, tahu kapan waktunya. Seperti ini. Orang yang tidak tahu dirinya di rumah sakit, bahwa kita sebenarnya semua adalah kecerdasan semesta tak terbatas. Sebagai sebuah kata kecerdasan, walaupun itu kita maha gaib. Dan kita semua, materi ini 99% adalah ruang kosong. Iya, benar. Betul nggak? Tapi jangan pakai kesadaran itu di sini saat ini. Udah jelas. Contoh ini. Contoh, saya kasih tahu contoh. Di dalam diri Bapak Ibu ada percikan-percikan Tuhan, betul nggak? Percikan Tuhan yang itu, percikan Tuhan yang ini, percikan Tuhan yang itu, percikan Tuhan yang itu, semuanya adalah percikan dari Tuhan yang sama, betul nggak? Berarti saya dan Bapak Ibu semua adalah Tuhan-Tuhan yang sama. Ngerti nggak? Lalu ketika saya bicara pada Bapak Ibu semua yang di dalamnya ada percikan Tuhan yang sama, saya sedang bicara kepada diri saya sendiri yang ada pada semua orang. Jadi saya ngomong sendiri. Dalam bahasa ilmu jiwa, saya ngumik-ngumik sendiri. Betul nggak? Maka saya disebut orang gila. Karena ngomong pada dirinya sendiri. Kebayang maksudnya? Kalau kita bawa pemahaman kita di tempat terlalu jauh, sementara kita ada di sini. Kebayang maksudnya? Wong kita di sini yang ngomongin yang di sini. Makanya kita sadari realita. Dapat maksud saya? Yang namanya kita penjiwaan, ya udah jiwain aja. Ya. Begitu dia ngomong sebagai Sidul, dia bukan ngomong sebagai Rano Karno, dia Sidul. Penjiwaannya begitu. Betul nggak maksud saya? Kebayang ya? Lucu ya? Maka saya pernah begitu. Saya pernah mengamati orang. Saya ketawa ketika memainkan posisi sebagai dia. Saya ketawa. Melihat orang ngomong, satu bapak, ada yang saling gini. Saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Karena yang saya lihat, Tuhan yang sama sedang saling gini, saling gitu di dalamnya. Saya ketawa. Tapi kalau ada orang melihat saya ketawa sendiri karena melihat dengan kesadaran itu, orang lain tahu nggak saya melihat ketawa dengan kesadaran? Tahu nggak? Yang dia lihat apa? Saya apa? Gila. Karena apa? Saya tidak tahu menempatkan kesadaran saya di mana. Kebayang maksudnya? Nah, makanya kita butuh memiliki semua konsep, tapi tahu kapan menggunakan konsep itu di sini, kapan menggunakan konsep itu di sana. Betul nggak? Semua yang terlihat ini adalah yang kosong. Mau minum nggak? Kalaupun aku minum, yang aku minum sesungguhnya adalah materi-materi yang kosong. Lalu ngapain kita? Disediakan makanan, nanti kita semua, saya baru datang dari atas diajarin sama Pak Mustika, Pak Dokter, bahwa apa? Apapun yang engkau masak ini, kita ngomong sama kukinya, sesungguhnya 99% ruang kosong. Gitu. Masuk akal nggak? Nggak nyambung, karena apa? Tempat kita membicarakan kesadaran itu bukan di situ tempatnya. Dapat nggak sampai di sini yang saya maksudkan? Oke. Inilah pentingnya kita memiliki wawasan yang penuh perspektif. Kapan pakai di sini, kapan pakai di sini. Nah,
Dapat ya? Nah, karena itu sekarang inilah tujuannya. Kenapa kita harus masuk kepada kesadaran semesta? Kembali di cerita tadi. Tuhan itu apa? Kecerdasan. Menunjukkan kemampuan jadi apa? Energi. Energi membadat menjadi apa? Oke, cuman 3 ini aja. Pertanyaan saya sekarang, kita di sini ini sedang ada di alam kecerdasan, alam energi, apa alam materi? Di alam materi, bumi, sebagai alam materi, inilah realitas kita saat ini. Betul nggak? Ini realitas kita. Begitu kita mati, sebagai percikan kecerdasan semesta, kita masih membawa tubuh kita yang disebut tubuh energi. Dalam bahasa agama Hindu disebut sebagai suksma sarira, tubuh energi. Maka di alam sana, ini alam bumi, ini alam kematian, gitu ya, alam kematian, kita ada dalam dimensi apa? Energi. Di sana inilah realitas kita. Sudah? Ketika kita sudah melampaui semua ini, kembali kepada ini, kecerdasan itu adalah sesuatu yang tak tergambarkan, tak berwujud, tak bernama, dan kita hanya meminjam kata kecerdasan ini untuk menunjukkan sesuatu yang sulit kita definisikan lagi. Kenapa? Karena definisi itu pun artinya batasan. Sementara dia adalah kecerdasan semesta tak terbatas. Terbatas artinya terdefinisi. Maka kecerdasan semesta tak terbatas sama saja dengan kecerdasan semesta tak terdefinisi. Tidak bisa kita definisikan lagi. Di sini sudah maha gaib. Nah, di sini nggak bisa ngomong apa lagi. Di sini sudah tanpa suara, yang ada hanya kesadaran, yang bahkan kita susah mendefinisikan apa kesadaran di level itu. Betul nggak? Tugas kita di sini udah beres belum? Di kesadaran materi, sudah sadar belum? Belum. Betul nggak? Tiba-tiba sudah ngomongin di kesadaran kematian sebagai energi. Tiba-tiba sudah ngomongin kesadaran kita sebagai di sini. Betul nggak? Ini yang sering disampaikan oleh Ayah Saiful Karim. Ketika kita ada di sini, ya wis di sini aja beresin dulu. Ya enggak? Nah, kebayang maksud saya? Ya. Makanya, ketika kita menginginkan sesuatu di masa depan berupa materi, mobil, rumah, apapun itu, kalau kita belum punya, kita pasti menggunakan kecerdasan kita untuk apa? Untuk apa? Untuk menggunakan energi, agar dia bermateri mewujud menjadi sesuatu di masa depan. Maksud saya apa? Energi, misalnya energi suara. Kita gunakan suara kita untuk menciptakan afirmasi. Kebayang maksudnya? Kebayang ya? Di tahun 2026 nanti aku akan punya rumah yang besar. Nah, kita gunakan kata-kata kita, suara kita untuk menciptakan masa depan. Betul. Energi suara. Karena energi adalah kemampuan dari kecerdasan semesta untuk menunjukkan usahanya. Kita kemudian gunakan energi cahaya. Energi cahaya kita gunakan untuk apa? Visualisasi. Rumah yang kita bayangkan itu rumah seperti ini, kita visualkan. Materinya sudah ada belum? Belum ada materinya, karena kita belum punya rumahnya di tahun 2026. Tapi kita punya cita-cita. Cita itu artinya kesadaran murni. Dapat sampai sini? Maka dengan energi suara, kita ucapkan keinginan kita. Boleh dalam bentuk doa, mantra, dan sebagainya. Dalam bentuk energi cahaya, kita visualisasi. Dalam bentuk energi elektromagnet, kita bayangkan seakan-akan itu sudah terjadi. Sehingga muncullah rasa, merinding aku rasanya sudah punya rumah itu. Kebayang maksudnya? Kayak merinding-merinding aku melihat rumahku. Nah ini. Berarti kita sudah menggunakan 3 jenis energi. Energi suara, energi cahaya, energi elektromagnet untuk menciptakan takdir masa depan kita punya rumah. Suatu ketika energi ini akan mematerialisasi menjadi kebenaran. Mungkin awalnya bermaterialisasi menjadi apa? Energi bermaterialisasi menjadi kerja yang serius.
bermaterialisasi menjadi uang. Uang kemudian bermaterialisasi menjadi apa? Rumah, mobil yang kita inginkan. Itu maksud saya. Kebayang maksudnya? Nah, di sini aja kita belum bisa menggunakan energi ini. Dapat ya? Susah ya? Nggak apa-apa kalau susah, nanti tinggal tanya-tanya aja. Sehingga yang saya maksudkan adalah karena kita masuk ke kesadaran semesta. Pertanyaan saya, semesta ini secara realita, semesta ini yang kita kenali, apa yang ada di semesta? Coba sebutkan. Yang ada di alam semesta, coba sebutkan apa? Apa? Hah? Apa? Udara? Udara itu materi apa energi? Apa? Materi. Lagi apa yang ada di alam semesta? Makhluk hidup. Makhluk hidup energi apa materi? Materi. Oke. Lagi, apa lagi yang ada di alam semesta? Gunung, bumi, planet, bulan, asteroid, komet, itu materi apa energi? Materi. Bumi menarik sesuatu karena ada apa? Gravitasi itu materi apa energi? Energi. Lalu yang mengendalikan sedemikian rupa, menempatkan sedemikian rupa, jarak bulan ke bumi, jarak bumi ke bulan, jarak bumi ke matahari, itu siapa yang menempatkan itu? Kecerdasan. Berarti di alam semesta ini ada apa saja? Maka ia yang menyadari dirinya sebagai alam semesta ini akan menyadari bahwa semesta itu terdiri dari ini, dan ini. Tiga-tiganya ada. Sering dikatakan dalam ajaran agama, kita sendiri adalah alam semesta kecil. Betul nggak? Tubuh kita bagian dari apa? Kita bisa bergerak, bisa hidup karena di dalamnya ada apa? Ada kecerdasan nggak di dalamnya? Ada. Di sel kita, di DNA kita ada kecerdasan. Di pikiran kita ada kecerdasan. Di ruh kita ada kecerdasan. Maka kesaat ia yang menyadari dirinya punya tubuh materi, energi, dan ruh. Betul nggak? Kira-kira di antara ketiga hal dalam diri kita, tubuh materi, energi, dan ruh, mana yang lebih penting? Semuanya penting. Maka karena semuanya penting, mana yang harus kita sadari? Semuanya harus disadari, betul nggak? Boleh nggak kita mengabaikan tubuh, hanya mementingkan pikiran? Boleh nggak? Boleh nggak kita mementingkan ruh saja, mengabaikan energi dan materi tubuh ini? Boleh nggak? Nggak boleh. Kebayang maksud saya? Dari ia yang menyadari dirinya sebagai semesta kecil saja, kelak akan membuat kita paham bahwa alam semesta raya memiliki komponen yang sama. Makanya sering di Islam dikatakan, kita adalah, bukan di Islam, di ilmu pengetahuan apa itu, kita adalah alam semesta yang sedang mengenali dirinya sendiri. Pernah dengar itu nggak? Pernah dengar nggak? Sekarang dengar kan? Ya kan pernah sekarang. Cari nanti itu, cari di Google boleh. Kita, manusia adalah alam semesta yang sedang mengenali dirinya sendiri. Sebagai ruh kecil, kita ada di dalam energi yang kecil untuk menggerakkan alam semesta yang kecil. Agar bisa mengerti rasa menjadi ruh yang alam semesta raya, menggerakkan energi semesta raya pada alam semesta raya yang lebih besar. Kalau Tiang mencicipi satu gelas air laut, rasanya apa? Apakah sama dengan rasa air lautnya? Sama. Karena apa? Karena kita tidak bisa meminum seluruh air laut. Dan tidak perlu meminum seluruh air laut hanya untuk mengerti rasa air laut itu asin. Betul nggak? Maka dengan keterbatasan kita di sini, kita tidak perlu memahami semua alam semesta raya, cukup mencicipi rasa di dalam semesta kecil ini. Betul nggak? Dapat sini? Supaya ngerti bagaimana cara berpikir kita untuk paham alam semesta raya. Sekarang, ini permainan seru. Kita sedang bermain-main ini ya, jangan terlalu serius.
Oke. Kalau mendengar kata-kata saya, tolong diikuti. Bukan kata-katanya diikuti. Begitu mendengar, siapa yang mendengar apa yang saya katakan? Saya, gitu kan. Oke? Kalau mendengar. Kalau nggak mendengar, nggak usah sebutkan. Oke? Oke ya. Begitu, saya mengucapkan ini. Siapa yang mendengar, katakan, siapa yang mendengar? Saya. Oke? Saya memegang buku. Siapa yang mendengar? Oke. Yang mendengar tadi apa? Saya. Saya sebutkan buku. Yang mendengar siapa? Saya. Saya memegang botol. Yang mendengar siapa? Yang sudah mendengar siapa? Yang lain belum dengar? Sudah mendengar? Coba sebutkan yang mendengar siapa? Oke. Ternyata saya sebutkan botol. Saya mendengar. Saya mendengar. Oke, pendengarannya bagus semua berarti. Sekarang, yang melihat apa yang saya angkat, katakan siapa yang melihat apa yang saya angkat? Kalau melihat, katakan saya. Oke? Siapa yang melihat saya mengangkat handphone? Saya. Melihat ya. Handphone. Ketika saya mengangkat handphone, ternyata semua mengaku saya. Ini saya bicara tadi. Ini apa? Ini apa? Ya, ini. Ya. Ini apa? Oke. Perhatikan, kita sedang bermain di alur yang lain. Yang mendengar sebenarnya apa? Yang menyebut yang mendengar siapa? Saya. Ini apa? Yang mendengar apa? Yang mengaku mendengar siapa? Oke ya. Yang melihat siapa apa? Yang mengaku melihat saya. Ini pelan-pelan, saya ajak merenung. Berapa persen ukuran telinga kita dibanding seseorang yang menyebut dirinya saya? Berapa persen itu? Sedikit ya? Sangat kecil. Berapa persen yang melihat, tapi berapa persen yang menyebut dirinya melihat? Yang melihat kan cuma mata. Tapi kenapa tidak menyebut siapa yang melihat mata saya? Kenapa tidak menyebutnya itu? Tapi menyebutnya saya. Jadi ketika saya sebut saya, sekarang saya tanya, saya itu yang mana? Yang mana? Apakah mata? Apakah telinga? Kan seluruhnya. Oke. Dapat ya? Jadi yang sedikit itu mewakili yang banyak. Yang banyak itu mengatakan bahwa dirinya lah yang melakukan yang kecil itu. Betul nggak? Oke. Dari sini kita belajar. Semua ini diciptakan oleh siapa? Simpel-simpel aja. Semua ini diciptakan oleh siapa? Tuhan. Semua diciptakan oleh Tuhan. Tapi apakah Tuhan yang gede itu menciptakan? Oke. Semua ini diciptakan oleh Tuhan. Yang menciptakan permen ini? Kenapa bukan Tuhan? Tadi apa? Semua ini diciptakan oleh Tuhan. Permen ini diciptakan oleh ya, Tuhan yang sedang menjadi manusia. Betul. Ini adalah saya yang sedang memusatkan telinga. Betul nggak? Telinga itu bagian dari saya. Walaupun telinga yang mendengar, yang menyebut mendengar adalah saya. Walaupun hanya mata yang melihat, yang menyebut melihat adalah saya. Walaupun hanya mulut yang makan, yang menyebut dirinya makan siapa? Saya. Tuhan disebut sebagai pencipta, walaupun bukan dia yang besar itu mencipta. Kebayang nggak? Maka kita semua adalah dirinya yang sedang menciptakan. Betul nggak? Sampai sini dapat nggak?
logika berpikirnya. Ini ilmu ini saya ajak berpikir begini supaya paham. Nanti baru kita masuk kepada kesadaran yang lebih luas. Ini kita baru belajar di ini. Nanti dalam kesadaran yang lain baru kita oh gitu. Gini. Kenapa demikian? Saya ajak begini ya. Saya ajak melihatnya begini. Ada dalam ilmu yang lain. Ini tubuh. Ini pikiran, yang otak ya. Pikiran, ini ruh. Oke ya. Kalau pikiran kita, ini disebut mana. Ini ilmu yoga Patanjali, ini tubuh. Kalau pikiran kita lebih banyak belajarnya untuk kepentingan tubuh materi atau materi-materi duniawi, maka yang akan membesar adalah disebut ahangkara atau keakuan. Ini punyaku, ini konsepku, ini giniku, semua keakuan di situ. Begitu keakuanku mau diakui sama orang lain, reaksi ego muncul. Kebayang maksudnya? Nih. Begitu keakuan kita diakui orang lain, muncullah reaksi ego. Karena kita merasa sakit hati, milik kita diakui orang lain. Tapi begitu pikiran kita belajar kepada ruhnya, pertama yang meningkat adalah budi. Budi. Akal budinya, intelektualitasnya. Semakin dia memperdalam belajar kepada ruhnya, yang meningkat adalah cita. Kesadaran murni. Maka orang yang belajar spiritual, ininya akan meningkat, budinya meningkat, citanya meningkat. Orang yang budinya meningkat, intelektualnya bagus, tajam, dia bisa mengupas segala sesuatu dengan lebih mudah. Dapat ya? Nah, apa yang saya ajak tadi, berpikir ala seperti ini, saya sedang disadari tidak disadari, saya sedang menggerakkan pikirannya ke arah akal budi. Dapat? Paham maksudnya? Saya ajak berpikir, sehingga pikirannya yang tadinya hanya proses pikir, bergerak menjadi mencoba menganalisa, mencoba bertanya-tanya. Maka filsuf Socrates mengatakan, hidup yang tidak dipertanyakan bukanlah hidup yang berharga untuk dijalani. Maka perbanyaklah bertanya-tanya. Sehingga muncullah pemikiran kita, kok begini, kok begini, kok begini. Maka dari sini kita melihat cara berpikirnya, dapatlah kita kemudian apa? Oh, akal budi kita mulai mekar. Pertanyaan saya, kira-kira setelah saya ajak berpikir di sini, mulai nggak pikirannya merasa nggak gitu? Nah, merasa nggak gitu? Bener, jujur aja. Merasa nggak pikirannya mulai ikut berpikir lah? Atau terbuka lah? Oh, ini alur berpikirnya. Dapat nggak? Oke. Karena setelah alur berpikirnya sudah mencapai budi, baru saya akan bisa ngajak ke cita. Sudah. Tapi kalau masih diam di sini di ahangkara, konsepku ini, konsepmu itu, masih aku, mu, ini, itu, maka kita masih terjebak pada milikku, milikmu, aku benar, kamu salah. Kebayang maksud saya? Susah membawanya ke sini. Contoh. Menurut pengetahuanku, karena aku tidak pernah melihat Tuhan, maka alam semesta tidak pernah diciptakan oleh Tuhan, tapi tercipta dengan sendirinya. Begitu dia bilang. Kenapa? Menurut pengetahuanku, ada ku di situ. Betul nggak? Menurut agamaku, reinkarnasi nggak ada. Ada ku di situ. Dia nggak bisa melihat lebih dalam lagi. Kebayang maksudnya? Maka apapun kuku yang di situ, membuat kita terbatas kepada ku diri kita yang lain yang ada pada perspektif orang lainnya. Kebayang maksudnya? Begitu kita open mind, mana? Open mind, tidak kafir dalam bahasa Islam. Kafir itu artinya cover, tertutup. Begitu kita open, kita bisa, dapat cara kita melihat, dapat outside, dapat inside. Maka akal budi kita tumbuh. Makanya yang tumbuh akal budinya mencapai Buddha yang tercerahkan. Ketika sudah mencapai Buddha, mencapailah cita, kesadaran murni. Dapat maksud saya? Makanya ketika dia sudah mencapai kesadaran murni, disimbolkanlah dia sebagai apa?
Disimbolkanlah dia sebagai apa? Oke. Seperti manusia yang tercerahkan oleh bulan purnama. Kebayang maksudnya? Hari ini bulan purnama ke dase. Hari inilah saatnya kita harus sama-sama mengalami apa yang dialami Buddha. Bukan dengan cara diam, tetapi dengan cara mengamati dengan penuh penganalisaan. Persis seperti Siddhartha Gautama ketika membuka matanya. Yang dilihat itu bukan yang dia merem, bukan. Siddhartha Gautama dalam ceritanya duduk di bawah pohon bodhi, duduk meditasi, buka mata sedikit, tiba-tiba ada burung jatuh. Dia amati burung jatuh itu, dan dia lihat prosesnya. Bagaimana burung yang tadinya tidak ada, tiba-tiba menjadi ada, gini, airnya mati, lama-lama busuk, lama-lama diterbangkan angin dan hilang. Dari tidak ada menjadi ada sebagai hidup yang menjelang mati, kemudian busuk, terurai dan hilang. Di situ dia melihat apa yang ada menjadi tidak, apa yang tidak ada menjadi tidak ada. Dia mengamati dengan penuh konsentrasi dan pemahaman, bukan hanya mengamati dengan diam begini seperti orang itu, enggak. Dia mengamati dengan kecerdasan akal budinya, dan di situ dia tercerahkan, mencapai kebuddhaan. Mengerti maksud saya? Nah, itu sebabnya kita di sini untuk belajar mengamati. Disimbolkanlah orang tercerahkan itu bagaikan bulan purnama. Ininya bersinar. Kenapa disebut bulan purnama? Kalau bulan purnama adalah bulan yang memantulkan penuh cahaya apa? Matahari. Di bumi ini, bagi bumi ini sumber cahaya utamanya apa? Matahari. Bagi roh kita, hati nurani kita, sumber cahaya utamanya siapa? Siapa? Tuhan. Kenapa bulan purnama itu bisa memantulkan penuh cahaya bulan, cahaya matahari? Kenapa? Ini sebabnya. Ini matahari. Ya. Ini bulan, ini bumi. Cahaya matahari bisa mengenai dia penuh, ini bulan. Sehingga purnama, betul nggak? Bulan ini memantulkan penuh seluruh cahaya matahari seluas dirinya ke bumi. Kenapa? Karena tidak ada bayang-bayang bumi yang menghalanginya memantulkan cahaya matahari. Kebayang maksudnya? Nah, apa filosofisnya? Jiwa kita, hati nurani kita ibarat bulan. Kalau hati nurani kita yang ibarat bulan kecil ini terlalu banyak tertutup oleh bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi apa? Kehidupan duniawi. Maka sulit baginya memantulkan cahaya ilahi. Kebayang maksudnya? Kapan bayang-bayang bumi, dia bebas dari bayang-bayang bumi, maka seluruh cahaya ilahi memantul ke dalam dirinya. Kebayang maksudnya? Nah, ini dia. Ruh, kalau ininya tertutup oleh bayang-bayang tubuhnya, bayang-bayang keakuan tubuhnya, hati nuraninya tidak memancar. Tapi begitu hati nuraninya tidak lagi tertutupi oleh bayang-bayang tubuhnya, bayang-bayang keduniawiannya, di situ dia tercerahkan bagaikan bulan purnama, seperti hari ini. Sampai ini dapat maknanya. Nah, maka tugas kita adalah untuk apa? Untuk membebaskan diri kita dari bayang-bayang maya tubuh ini, bahwa tubuh ini pada akhirnya akan lenyap juga. Betul nggak? Disebutlah anicca. Tubuh ini akan lenyap juga. Tubuh ini tidak abadi. Betul nggak? Tapi kalau kesadaran bahwa tubuh ini tidak abadi dipakai oleh seorang anak kecil, nah kamu udah mandi? Langsung si anak kecil yang kelas 3 SD mengatakan, seperti yang pernah Bapak sampaikan, tubuh ini maya, tubuh ini tidak abadi. Bahkan kekotoran ini pun tidak abadi. Apa yang kita omongin sama dia? Apa kita katakan, kamu benar nak? Betul nggak? Lalu kita katakan, oke kalau gitu nggak usah mandi, tubuhmu nggak abadi. Tapi kamu sudah makan, ibu sudah masak di dapur. Ibu, kalaupun aku makan, tubuh ini tidaklah abadi. Boleh nggak dia pakai ilmu itu?
Benar nggak kata-kata tadi, tubuh ini tidak abadi? Benar nggak konsep itu? Dipakai oleh anak SD ketika disuruh belajar, betul nggak? Betul, tapi tidak tepat, betul nggak? Lalu, sesungguhnya, kalau kita lepaskan pikiran kita yang terbatas ini, kita adalah ruh yang memiliki kecerdasan semesta tak terbatas yang akan menguasai tubuh kita. Jadi, biarlah ruh kita yang menguasai kita, sehingga tanpa perlu berpikir kita mengenal banyak hal. Betul nggak? Si anak kecil dengar juga bapaknya ngomong gitu. Kamu udah belajar matematika? Pak, sesungguhnya lah kalau ruh kita yang menguasai tubuh ini, bahkan tanpa perlu belajar matematika, sesungguhnya kita sudah tahu semuanya. Cocok nggak itu? Kembali ke cerita awal. Apa yang benar, salah tempat menjadi salah. Betul nggak? Hati-hati. Bukan konsepnya yang salah. Menempatkan konsep tidak tahu waktunya. Makanya di bumi ini ada yang disebut ruang dan waktu. Harus ruangnya tepat, waktunya tepat. Kapan menggunakan kesadaran si kecerdasan semesta, kapan menggunakan kesadaran energi, kapan menggunakan kesadaran material. Betul nggak? Kebayang maksud saya? Kebayang nggak? Ya. Jadi mana yang salah? Nggak ada yang salah. Semua benar. Kita hanya perlu tahu when. Kebayang ya? Jangan sampai, gagah-gagahan kayak tadi itu. Gagah-gagahan gitu. Kamu nggak cari pacar udah remaja begini? Ibu, bagaimana mungkin aku mencari pacar ketika semua yang kulihat di depanku adalah wajah-wajah Allah? Aku tidak mungkin memacari Allah. Gitu. Kacau jadinya. Nggak boleh gitu. Aku tidak bisa berhubungan dengan sesama jenis, tidak juga dengan lawan jenis. Kenapa? Karena mau baik lawan jenis maupun sesama jenis, semua itu adalah Tuhan. Betul nggak semua itu adalah Tuhan? Betul. Boleh dipakai nggak itu? Nggak boleh. Nggak tepat. Ruang dan waktunya nggak tepat. Kesadarannya nggak tepat. Betul nggak? Nah, misalnya, kita ini bapak. Kita bapak nih. Yang ditakuti sama anak kita. Dari kecil dia takut, disiplin sama kita. Apa kata kita, dia nurut. Satu ketika, anak kita sudah jadi polisi. Dia tugas di jalan raya. Tiba-tiba kita nggak pakai helm. Disemprit lah kita. Bapak nggak pakai helm. Kamu anak kurang ajar sama orang tua. Boleh nggak kita begitu? Boleh nggak orang tua begitu sama anak? Di tempat yang seperti itu? Nggak boleh. Kembali ujung-ujungnya apa? Tahu tempat dan waktu. Kapan pakai ini, kapan pakai itu. Makanya ajakannya, jangan pernah melekat kepada apapun. Jangan pernah melekat pada konsep apapun, tapi kenalilah semua konsep. Dan tahu kapan pakai konsep ini, kapan pakai konsep yang itu. Kebayang maksudnya? Ya. Jangan pakai konsep yang ini untuk ini. Ini wadah apa bukan? Wadah ya? Oke. Karena ini wadah, bisa dipakai masuk benda cair, bisa nggak? Bisa dimasukin benda padat, bisa nggak? Bisa dimasukin benda gas, betul nggak? Betul kan? Lalu saya begini, kamu ngapain? Lagi bernapas. Kenapa? Saya butuh wadah untuk ambil napas. Boleh nggak? Nggak benar, karena ini tempat apa? Tempat minum. Boleh nggak kalau, bisa nggak saya masukkan ini nasi? Bisa nggak? Bisa kan? Boleh nggak saya masukkan nasi? Boleh. Ya. Boleh saya masukkan nasi ke sini? Boleh. Tapi tepat nggak nasi dimasukkan ke sini? Nggak tepat. Kebayang maksud saya ya? Nah, konsepnya apa? Toh ini juga wadah. Iya, memang wadah. Apapun bisa masuk di sini. Tapi jangan masukkan hal-hal yang tidak tepat pada waktu dan ruangnya. Kebayang ya? Nah, itulah. Jadi dalam hal ini, inilah yang disebut oleh Mas Reza sebagai apa? Jalan sunyi pembebasan dari penderitaan dan kebahagiaan. Sama seperti cerita di awal tadi. Ini diselingkuhi penderitaan apa kebahagiaan? Lampaui itu. Sama seperti ini. Konsep apapun, ya ini Pak, pegang. Tapi lampaui semuanya. Kapan dilampaui? Pada saat yang tepat.
Nah, mudah-mudahan dapat pencerahan tambahan di sini. Karena nanti kita akan masuk ke sudut yang lain. Kenapa saya ajak ke sini? Karena akan tiba saatnya kita ada di sebuah momen kita melepaskan kesadaran diri kita sebagai semesta kecil dan mengalami penyatuan kesadaran dengan semesta raya untuk bisa melihat semesta kecil dari sudut semesta raya. Kebayang ya? Tapi kalau kita pegang diri kita dalam konsep aku adalah manusia, aku adalah semesta kecil, kita nggak bisa melihat sesuatu dari sudut dia sebagai kecerdasan semesta raya. Dapat maksudnya? Ini latihannya. Takutnya begini, ngapain sih aku merasakan seperti Tuhan? Kan aku bukan Tuhan. Tapi setuju nggak bahwa sesungguhnya kita semua ini bagian dari Tuhan? Betul nggak? Saya Tuhan, Pak Cahya Tuhan, Ibu Tuhan, betul nggak? Karena kita semua seperti tadi, bagian-bagian dari Tuhan. Betul nggak? Betul. Tapi boleh nggak keluar dari sini? Wah, ternyata aku Tuhan. Boleh nggak? Mulai kita sama Dr. Sika kita dinilai waham ketuhanan, ODGJ. Jangan, ruangnya di sini. Betul nggak Dr. Sika? Ruangnya di sini, bukan dibawa ke tempat yang lain. Ya. Jadi nanti apapun yang kita rasakan pada saat kita mengalami penyatuan kesadaran, kalau kita bisa mendobrak, membongkar konsep kita bahwa aku adalah manusia, aku adalah tubuh, aku adalah pikiran, kita lepaskan sejenak, tapi menyatu dengan kesadaran yang lain, dan kita mendengarkan bukan dengan pikiran kita, dengan telinga kita, tapi mendengarkan dengan jiwa kita, ada muncul rasa yang lain. Pakailah untuk di sini saja, saat ini saja, di tempat ini saja. Kebayang ya? Itu nanti akan kita lakukan kalau kita beruntung. Tetapi ada waktu lagi 15 menit, 10 menit, kita coba masuk ke diskusi pendalaman. Supaya apa? Supaya kita ketemu bagian terdalam, untuk kemudian begitu pertanyaan itu membawa kita pada kedalaman, kita akan masuk ke dalam keheningan yang sunyi di bawah sana untuk mendengar dengan kesunyian hati kita, kesunyian jiwa kita. Setuju kan? Ya, oke, sekarang kita masuk ke diskusi. Ada pertanyaan, tanya yang paling berat. Supaya kita bisa tenggelam oleh beratnya pertanyaan itu. Tenggelam dalam ketidaktahuan. Oke, silakan. Lastari, iya. Terima kasih atas waktunya. Saya dengan Sulastri. Pertanyaan saya tentang deja vu. Bagaimana pandangan Wayan Mustika tentang deja vu? Kayak yang tadi pagi pada saat Pak Wayan tahu pen di mangkuk, itu seolah sudah pernah terjadi visualisasinya. Dan itu saya alami mungkin di cerita yang berbeda beberapa kali. Nah, itu penjelasannya seperti apa? Terima kasih. Oke. Itu pengalaman real, tanda petik. Iya. Ya, real. Ada yang pernah mengalami deja vu? Pernah merasa, kok kayaknya ini sudah pernah terjadi ya? Saya sudah tahu ini akan terjadi. Pernah? Ketika semua orang pernah mengalaminya, berarti itu pengalaman real, tanda petik ya. Kalau kita nggak punya konsep, bagaimana menjelaskan itu? Bagaimana menjelaskan pertanyaan yang tak jelas itu, betul nggak? Saya masih belum jelas, maka kita butuh dijelaskan. Kalau kita tidak menggunakan kata-kata yang jelas, konsep yang jelas, terjelaskan nggak itu? Nggak bisa terjelaskan. Oke, sekarang begini. Dalam konsep seperti itu, kita menggunakan sesuatu yang lain, yaitu apa? Sebelum kita lahir sebagai bayi, ya, kita pernah ada sebagai ruh yang sudah diperlihatkan skenario kehidupan masa depan yang kita pilih atau dipilihkan untuk kita tempati tubuhnya untuk menjalankan peran atau sebuah cerita kehidupan. Kebayang maksud saya? Jadi kita dikasih lihat, kita ini mau jadi artis yang mau take video. Ini baca dulu skenario-nya. Kamu pilih jadi siapa? Oh, saya pilih bermain menjadi si Sulastri. Oke, kalau bermain jadi si Sulastri,
cerita kehidupannya akan begini. Nih. Seperti apa? Coba kamu lihat. Ditunjukkanlah kita gambaran cerita kehidupan. Dari lahir akan begini. Itu terekam kemudian dalam lapisan maya dari sang ruh. Masih ingat ya? Lapisan maya dari sang ruh tadi itu apa yang membuat dia bisa mengingat apa? Mano, maya, kosa. Teringatlah di lapisan ruh itu. Tapi sang kecerdasan sebagai ruh itu punya ingatan enggak? Enggak. Yang membuat dia punya ingatan itu adalah lapisan maya, mano, maya, kosa itu. Ketika dia melihat rangkaian kehidupan yang akan ditempatinya di masa depan, itu terekam di mano, maya, kosanya. Masuklah dia kemudian ke dalam tubuh bayi ini, lengkap dengan ingatan-ingatan ketika dia melihat skenario kehidupannya. Mano, maya, kosa yang dia bawa, ingatan yang tersimpan dalam ruhnya, tiba-tiba mengalami koneksi dengan pikiran sadarnya yang ada sekarang ini. Sehingga tiba-tiba pikiran sadarnya melihat apa yang dilihat oleh ingatan ruhnya. Kebayang maksudnya? Maka tiba-tiba dia melihat sesuatu yang seakan-akan sudah dia lihat. Inilah yang disebut dengan déjà vu. Kebayang maksudnya? Jadi, bukan pikiran ini, pikiran di tubuh ini yang pernah melihatnya. Enggak. Yang pernah melihatnya adalah mano, maya, kosa di lapisan sang ruh. Yang tiba-tiba terkonek dengan apa yang ada di memori itu. Di sini ada enggak siaran saat ini? Nah, misalnya ngaji rusuh sedang live di situ. Di HP ini ada nggak live-nya? Enggak. Sampai kita membuka live itu, betul nggak? Baru nanti kelihatan. Begitu terkonek live di sini dengan di sana, kelihatanlah di sini live di situ. Nah, apa yang ada di sini tidak terlihat oleh ini kecuali dia terkonek. Ada dia terkonek secara seketika, tiba-tiba tersentak, déjà vu, atau ada yang bisa membacanya dengan kemampuannya. Ada yang dimunculkan lewat mimpi, namanya mimpi nubuat atau ramalan. Ada yang bisa meditasi mendalam dan mencari ingatan itu, sehingga dia bisa tahu apa yang terjadi pada masa depan. Atau ada yang dikasih kilasan sejenak, koneksinya konslet, terjadi hubungan singkat, ingatan di ruh dengan ingatan di pikirannya, sehingga dia bisa melihat seakan-akan sudah terjadi. Inilah déjà vu. Kebayang maksudnya? Kebayang ya? Ini yang terjadi. Ini bisa kita jadikan konsep bahwa ada pembuktian bahwa ada sesuatu yang lain di dalam pikiran kita. Makanya kadang pernah nggak mendapatkan sebuah pengetahuan yang sebelumnya tak terpikirkan oleh pikiran sadar kita. Dia datang dari pikiran yang lain. Inilah yang disebut wahyu dan sebagainya. Kebayang ya? Ada pertanyaan lagi? Ada yang lain? Ada? Silakan Pak. Bagus, silakan. Saya sedikit menambahkan kayak visual itu kan melibatkan antara contoh kayak tadi antara saya dan Pak Mustika. Itu kan banyak hal yang terkait, kayak pada hari ini Pak Mustika mau pilih baju warna apa kayak gitu, dan itu visualnya persis seperti itu. Itu gimana penjelasannya? Ya, persis. Karena tadi bukan hanya skenario kita akan ketemu siapa kita di masa depan, itu sudah diketahui oleh roh kita. Sehingga ketika terkonek, pernah nggak nonton film? Ya, sekarang nonton film Ada Apa Dengan Cinta, tapi pas nonton film itu ada iklan film lainnya. Begitu suatu ketika kita nonton film yang pernah diiklankan itu, kita tahu sebagian dari yang sudah pernah kita tonton iklan-iklannya. Betul nggak? Nah, ini contoh. Jadi kita benar-benar, aku tahu dia akan pakaian gini, aku tahu dia akan begini. Karena kita dikasih thrillernya. Nah, inilah kita dilihatkan thrillernya. Dengan cepat, thread, sebagian teringat, sebagian terlupakan. Begitu masuk ke dalam tubuh ini, ada benturan yang luar biasa antara kesadaran ruh dengan kesadaran pikiran. Ingat terlupakan. Tapi kalau koneksinya bagus, sinyalnya bagus, frekuensinya selaras, bisa dengan mudah. Kebayang ya? Ya, kira-kira. Ada lagi? Pak, bagus. Bisa apa lagi? Ya. Ini sebenarnya pertanyaannya dari situ sih. Jadi kalau misalnya tadi kan kita disakiti sama orang, artinya kita belum pernah menyakiti dia sebelumnya. Saya mau tanyakan itu, apakah orang-orang yang
terlibat sama dalam hubungan dalam hidup kita saat ini, pada kehidupan kita yang lalu dan kehidupan yang akan datang juga akan selalu terkoneksi, ataukah hanya bukan pelampiasan dari pengalihan dari karma yang sudah kita buat. Dan saya mau tanya juga tentang karma atas perasaan-perasaan yang kita tidak bisa hindari, misalnya seperti perasaan cinta yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari. Dan apakah itu memang dari kehidupan yang lalu, apakah karma apa yang harus kita lakukan jika hal itu terjadi tidak pada tempatnya kita. Terima kasih. Ya, setiap masih ingat Pancamaya Kosa tadi? Tubuh kita memunculkan karma, maka memunculkan pahala atas kerja tubuh kita, karma tubuh kita. Kemudian ada yang disebut prana maya kosa, energi. Bagaimana energi kita berkarma, bekerja, dia juga mempengaruhi ke depannya. Bagaimana pikiran kita bekerja, mempengaruhi. Bagaimana sikap kita berkarma, mempengaruhi. Bagaimana perasaan kita berkarma, mempengaruhi. Bagaimana kebahagiaan kita dalam berkarma, mempengaruhi. Jadi setiap hal sebagai aksi itu berefek. Bahkan kedipan mata kita pun sebuah karma. Ya, percaya nggak percaya? Coba nanti ketemu orang lain, kedipin matanya, ya, giniin sedikit gitu, bisa berkelahi kita sama pasangan hidupnya, betul nggak? Kedipan mata itu berkarma, bisa menimbulkan efek buruk, betul nggak? Senyum yang salah bisa menimbulkan efek buruk. Menyentuh orang hanya dengan sentuhan, simple, tapi bisa menimbulkan karma buruk, betul nggak? Contoh nih, ada orang suami istri lagi deket-deketan, lagi merayakan ulang tahun atau apa, tiba-tiba kita begini, nggak ngapa-ngapain, sentuh aja dan tatap matanya adalah suaminya, walaupun dia bingung begini, siapa? Lalu senyum, lalu tinggalkan. Berkelahi nggak mereka nanti di rumah? Berkelahi. Sesederhana itu, walaupun hanya dengan sentuhan ringan, nggak ngomong apa-apa, hanya dengan senyum, nanti mereka akan saling berdekat. Itu siapa? Nggak tahu, kamu pura-pura aja nggak tahu, dan sebagainya. Betul nggak? Jadi setiap hal kecil itu merupakan karma. Sehingga itulah sebabnya sering diajarkan, hati-hati pada setiap hal kecil. Dan agar kita tidak terefek oleh apa yang kita lakukan tanpa sengaja atau dengan sengaja, itulah ajakannya setiap malam kita disuruh minta maaf dalam meditasi. Wahai jiwaku hari ini. Karena yang akan menerima hukumannya siapa? Menerima pahalanya siapa? Ruh kita. Yang berbuat mata, yang menerima hukumannya ruhnya. Betul nggak? Karena ruh yang akan membawa pahala itu nantinya. Kita bicaralah, wahai jiwaku. Jika hari ini aku salah menggunakan tubuhku dan berefek buruk kepadamu, mohon dimaafkan. Walaupun kita bicaranya ya Tuhan, mohon ampuni. Tuhan di sana nggak penting-penting amat bagi kita di sini. Tapi Tuhan di sinilah yang kita mintakan maaf. Tuhan sebagai ruh kita, mohon maaf. Hari ini aku telah berbuat salah. Aku salah menggunakan tubuh ini. Kita minta maaf. Atau aku berterima kasih karena hari ini aku telah berbuat baik atas bimbinganmu. Ya Tuhan dalam diriku, gitu misalnya. Nah, maka kita sudah membebaskan diri kita dari dampak semua itu. Kita tidak menginginkan karma baik, tidak juga menginginkan karma buruk. Kenapa? Karma baiknya sudah kita terima kasihnya, karma buruknya sudah kita minta maafnya. Udah, kebayang maksudnya? Makanya setiap malam itu apa? Sebelum tidur, berterima kasih atas setiap hal baik yang sudah kita lakukan, minta maaf atas setiap hal buruk yang sudah kita lakukan. Entah dengan pikiran, entah dengan sikap, dengan perasaan, dan sebagainya. Maka terbereskan. Dia menjadi apa? Clear. Karena kita sudah apa? Begitu kita minta maaf, berarti kita sudah menyadari itu salah. Kalau orang sudah menyadari itu salah, nggak perlu dia minta buah lagi di masa depan. Kebayang maksudnya? Disitulah dia berubah menjadi niskama karma. Tidak lagi menjadi karma baik, karma buruk. Tapi menjadi apa? Karma yang sudah diniskan, dihilangkan, dilebur, disucikan kembali. Maafkan, hari ini apapun yang aku lakukan, aku hanya menjalankan peranku dalam kehidupan ini. Kebayang maksudnya? Oke. Dapat ya? Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, jadi apakah orang-orang yang berhubungan sama kita itu jodoh kita, teman-teman kita? Ya. Versi di Bali, jodoh itu disebut jatuh karma. Jatuh karma itu artinya apa? Penyatuan karma.
kita bertemu seseorang, bertemu ini, bertemu itu, pasti ada tautan karma. Sekecil apapun itu tautan karma. Kadang tautan karma itu saking tidak pentingnya, hanya sekedar lewat. Kita akan penting kepada yang utama. Sehingga dia seakan-akan, itu pertemuan kebetulan aja. Padahal enggak, itu bagian dari tautan karma juga. Tapi karena saking nggak penting, kita nggak fokus di situ. Tapi realnya adalah semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan siapa kita bertemu, dengan apa yang terjadi, itu semua tautan karma. Semuanya tautan karma. Nah, tetapi ada, ya seperti pemain film lah. Ada pemain utama, ada pemeran pembantu, ada hanya figuran. Ya, ini hanya figuran, tapi berkaitan dengan film itu. Pernah nggak melihat ceritanya tentang pasar, terus figurannya membawa ski, surfboard, pernah nggak? Nggak nyambung. Pasti figurannya adalah orang-orang yang belanja ke pasar, pakai ini, pakai ini. Cocok, ngerti maksud saya? Bagian dari skenario utama kita akan ketahuan, ini pemeran utama dari skenario utama saya. Yang lain-lain di kehidupan kita hanya figuran-figuran aja. Kebayang ya, ada tambahan-tambahan, hiasan-hiasan. Tapi dia ada di sana karena juga ada tautan karma dengan kita, walaupun tidak banyak. Ya. Mereka itu selalu ada di kehidupan-kehidupan kita. Enggak. Nanti kapan dia selesai tugas kita. Nggak ada lagi di situ. Ya. Kalau udah selesai deh. Urusannya sudah selesai. Ya. Maka kita akan bertemu lagi dengan tautan karma yang baru, di pelajaran yang baru, begitu. Kebayang ya? Ada lagi? Ada lagi? Ya, banyak ini. Kayaknya banyak ini. Kita akan sampai jam 11 saja ya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan saya terkait dengan istilah Prancis tadi ya. Ya, aku berpikir maka aku ada. Nah, pengertian aku di sini itu siapa? Bukan apa siapa gitu. Kemudian tadi ada pelatihan dari Mas Reza untuk mencapai kesadaran itu kita disuruh berusaha untuk menghilangkan pikiran itu. Nah kan bila mencapai kesadaran itu, pikiran itu dianggap tidak ada. Bagaimana maksudnya? Ya. Aku berpikir, maka aku ada. Aku berpikir, maka aku ada. Kalau aku itu tidak ada, aku sebagai sang roh tidak ada. Tubuh ini kira-kira apa? Hidup apa mati? Mati. Kalau tubuh ini mati, tubuh bisa berpikir apa enggak? Ya. Oke. Maka aku ini boleh nggak disebut sebagai, ketika aku berpikir, kalau aku ini tidak ada, bisa berpikir nggak? Nggak bisa. Maka yang berpikir siapa? Aku siapa? Sang roh, sang hidup yang sedang ada dalam tubuh ini untuk menggunakan pikirannya berpikir, betul nggak? Ya. Oke. Maka aku ini bisa disebut sang roh. Pernah nggak ketemu orang hidup tapi koma, napasnya masih bagus tapi dia koma, tidak ada kesadaran? Kira-kira orang yang tidak punya kesadaran itu berpikir apa enggak? Enggak berpikir. Oke. Akunya ada, rohnya ada dalam tubuh itu, tapi dia tidak berpikir. Tidak bisa berpikir, tapi dia hidup. Sang hidup ada dalam tubuhnya, tapi dia nggak hidup. Dia nggak berpikir, walaupun dia hidup. Maka yang tidak ada tadi apa? Akunya ada, sang roh ada, sehingga dia masih hidup. Coba pasang ini, nggak bisa berpikir aja. Tubuhnya ada nggak? Sang hidup ada nggak? Yang tidak ada apa? Pikiran tidak ada. Tapi begitu dia berpikir, maka berarti apa? Hidup nggak dia? Begitu ditanya, dia begini, begitu dia sadar, aku di mana? Mulai dia berpikir. Maka dia ada apa nggak? Ada. Ini ada pikiran di sini. Tapi ini ada ruh sang hidup. Ada pikiran yang disebut mano maya kosa. Bagaimana
Kira-kira sekarang di sini ada kecerdasan enggak? Dia berpikir apa enggak? Kita nggak tahu. Karena dia nggak ada tubuh. Betul nggak? Maka dia butuh ada. Ada dalam bentuk tubuh. Dah. Jadi ketika aku berpikir maka aku ada. Yang berpikir siapa? Bisa ruh, bisa pikiran, bisa apa? Dapat sampai sini, pemahamannya dapat? Dapat ya? Makanya ada 3 kesadaran. Kesadaran ruh yang berpikir, kesadaran pikiran yang sedang berpikir, apa kesadaran tubuh yang berpikir. Kebayang maksudnya? Kebayang ya? Ini satu kesatuan. Nggak bisa aku itu hanya ruh, karena ruh nggak berpikir. Kalau dia nggak maksudnya berpikir di sini dengan ini, kebayang nggak? Tapi kalau pikirannya ada tapi ruhnya nggak ada, dia nggak bisa berpikir nggak? Nggak. Makanya di sini ada 3 komponen di sini. Aku, pikiran, dan tubuh. Mind, body, and soul. Pertanyaannya adalah, ini pada saat ini dia berkata, aku berpikir maka aku ada. Sekarang kita mau lihat aku yang mana ini. Aku sang ruh, aku pikiran, apa aku tubuh. Kebayang maksudnya? Nah, di ajaran tadi itu, Mas Reza dalam ajaran Zen mengajak mengabaikan tubuh dan pikiran. Sehingga ada dalam kesadaran ruh. Kebayang maksudnya? Tapi di sini yang bicara adalah René Descartes, sang hidup yang ada dalam tubuh, yang sedang berpikir menghasilkan kata-kata ini. Kebayang ya? Dia adalah satu kesatuan. Mas Reza mengajak melepaskan pikiran ini, tubuh ini untuk ada dalam kesadaran sejati sang ruh. Kebayang saja. Kebayang ya? Nah, saya mengajak mengenali semuanya. Gitu. Dapat ya? Saya mengajak menyadari semuanya. Kalau tubuh material yang real saja belum disadari, tiba-tiba sudah pingin masuk ke kesadaran ruh, tubuhnya aja nggak disadari, masuk kesadaran ruh. Kebayang maksudnya? Yang real, yang nyata, yang bisa dipegang aja nggak dikenali, tiba-tiba pingin kenali yang tidak dikenali. Betul nggak? Nah, dapat sampai sini maksudnya? Ya, saya itu sukanya memberikan keseluruhan. Bukan one, tapi one by one. Karena apa? Semesta itu tubuh, pikiran, dan jiwa. Yang disebut alam semesta adalah semua yang terlihat dan yang tak terlihat. Semua yang ada dan semua yang tidak ada. Kebayang ya? Karena nanti ketika dialirkan kata-kata ini yang paling sering dimunculkan. Kata-kata ini supaya mengerti. Oh, ketika dia berkata, aku adalah yang ada dan tiada. Aku adalah yang awal dan akhir. Mengerti semuanya. Betul nggak? Sehingga nanti mengerti, oh, ngapain saya pergi jauh-jauh cari Tuhan ke sana, sementara dia sudah ada di sini. Ya, sadari dia yang sedang ada di sini, bukan mencari kesadaran dia yang ada di sana. Betul nggak? Itulah the power of now. Kebayang? Disuruhlah kita meditasi kekinian. Apa yang ada di depanmu, itulah yang nyata. Kebayang ya? Nanti ketemulah di ajaran-ajaran Buddha, sering ketemu. Ya. Kita terlalu banyak menghayal. Menghayal itu apa? Memikirkan apa yang tidak ada. Sementara yang ada malah kita abaikan. Betul nggak? Kita mencari Tuhan yang tidak kelihatan. Sementara Tuhan yang kelihatan dalam bentuk material kita nggak rawat. Betul nggak? Kita nggak merawat Tuhan yang bermateri sebagai tubuh kita. Kita memikirkan Tuhan yang tidak nyata. Bagaimana caranya menyentuh Tuhan yang tidak tersentuh? Bagaimana caranya coba? Tapi dengan menyentuh orang tua kita, menyentuh anak kita, menyentuh pasangan kita, kita menyentuh Tuhan yang sedang kelihatan. Betul nggak? Makanya saya mengajak menyadari tubuh, menyadari material, supaya kita sadar setiap yang kita lihat adalah wujudnya. Setiap yang kita sentuh adalah wujudnya. Sehingga kita sadar, kita diberi panca indera untuk melihatnya, mendengarnya, menciumnya, merasakannya hadir di sini, saat ini, bukan nanti. Kebayang maksudnya? Tapi kalau kita membayangkan, oh ini semua tidak nyata. Yang nyata hanyalah dia. Bagaimana cara kita mengatakan dia nyata kalau dia nggak pernah menyatakan dirinya ada melalui ciptaan-ciptaan yang nyata ini? Kan disebut nyata itu kan yang menyatakan menjadi nyata, gitu kan? Kebayang ya? Ini agak berat ya. Tapi mudah-mudahan dapat ya.
cara berpikirnya. Sengaja saya kasih yang berat-berat supaya nanti di rumah merenung, apa sih omongannya dokter itu? Karena sudah demikian baru mikir. Oh, gitu. Tujuan saya membuat berpikir supaya O-nya bukan dari apa yang saya katakan, tapi dari hasil perenungan sendiri. Kapan setelah merenung ketemunya? Oh, maka yang ditemukan bukan apa yang saya katakan, tapi ketemu dengan apa yang muncul. Nanti dari dalam akan berkata, nah, kamu tahu kan? Nah, kamu kenalkan akhirnya aku, di dalam diri akan berkata begitu. Kebayang ya? Kita kehabisan waktu kayaknya. Mau masih ada nanya lagi? Satu lagi dah, dua lagi dah, tiga lagi dah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ke sini untuk mengetahui apa yang tidak diketahui. Jangan pulang tanpa membawa jauh-jauh ke sini. Sampai sini masih pulang membawa tanda tanya. Silakan. Sering saya dengar Tentang karma karena orang tua menurun pada anaknya. Oke. apakah Benar. karma bumi itu anak bisa mengatakan karma bumi Apakah seorang anak bisa mengatakan apakah karma buruk kita akan turun pada anak gitu ya? apakah seorang anak itu bisa mengatakan karma orang tuanya Akan menerima karma buruk orang tuanya, gitu ya? Hah? Memutus. Oke. Kita pilih dua jalur ya. Karena hidup ini paradok. Apakah karma orang tua menurun pada anaknya? Tidak. Oke, kita sebut tidak. Ini orang tua, ya. Ini anak. Apakah orang tuanya akan menurun karmanya? Kita sebut tidak. Oke, sepakat? Tidak. Karma orang tua ya karmanya dia, bukan karmanya aku, betul nggak? Oke, kita sepakat di sana. Karma menghasilkan apa? Karma menghasilkan apa? Karma menghasilkan pahala. Pahala artinya buah. Oke. Orang tua kita kemudian berkarma baik. Karma baik berupa kerja keras. Kerja keras, ini karma baiknya. Kerja keras sehingga dia sukses dan menjadi kaya raya. Kaya raya ini adalah apa? Buah. Ini karma, ini buah. Ini buah. Sepakat enggak bahwa karma orang tua tidak menurun pada anaknya, betul nggak? Tuh. Sehingga ketika orang tuanya bekerja keras sebagai karma baiknya menghasilkan buah berupa kekayaan yang banyak, ini tidak diturunkan kepada anaknya. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi yang orang tuanya menyisakan warisan-warisan, katakan, orang tuaku karma baiknya bukan milikku. Ini milik semua dokter Mustika. Mau nggak? Mau nggak? Maunya milik siapa? Nah, nanti Bapak Ibu kerja keras, berkarma baik, punya kekayaan, katakan kepada anak, biarlah karma baik ini hanya ibu yang agung tidak turun kepadamu. Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Nanti ibu wariskan kepada orang lain. Karena ini karmamu karma yang lain. Mau enggak begitu? Oke, berarti yang tadi salah. Yang benar adalah karma baik, hasil baik diwariskan kepada anak. Setuju enggak? Berarti karma diturunkan kepada anak. Setuju enggak? Setuju. Oke. Sekarang orang tuanya korupsi. Karma buruk. Berupa korupsi. Buahnya adalah apa? Penjara buahnya selama korupsi 25 tahun. Ini anaknya. Di tahun ke-10 orang tuanya meninggal dunia. Masih sisa penjara 15 tahun. Diturunkan kepada anaknya. Boleh nggak? Dalam hal ini maka karma tidak boleh diturunkan. Betul nggak? Nah, inilah kita. Padahal kita selalu mengatakan karma itu buruk. Padahal karma kan ada baik. Kalau karma baik berupa warisan kekayaan, turunkan kepadaku.
Kalau karma baik berupa penjara dan sebagainya, jangan turunkan kepadaku. Betul nggak? Tapi jangan lupa, karma baik, karma buruk kena juga kepada si anak. Orang tua yang korupsi, anak kena bully walaupun tidak kena penjara. Betul nggak? Kena bully dari sekolahnya. Ya, kalau orang tuanya menjadi orang tua yang terhormat, anaknya ikut dihormati. Betul nggak? Jadi dia menerima enggak karma baik, karma buruk dari orang tuanya? Menerima enggak dia? Menerima. Tapi siapa yang akan turun menjadi menerima karma baik, karma buruk orang tua itu? Inilah yang dipilih. Kalau dia tidak ada tautan karma, dia tidak akan pernah lahir sebagai anak orang kaya. Kalau dia tidak pernah menabung karma buruk di masa lalu, dia tidak akan terlahir pada keluarga yang orang tuanya korupsi. Kebayang sampai sini? Lalu apa yang dilakukan kalau kita menerima karma baik, karma buruk itu? Kita bisa memutusnya dengan tidak melakukan hal yang sama seperti orang tua kita. Orang tua kita suka bercerai, misalnya, kita masa kecil dilukai oleh perceraian orang tua, jangan bercerai ketika kita menikah yang menyebabkan anak kita juga terluka. Nanti akan terus-menerus seperti itu. Kebayang nggak? Kita hentikan di titik kita dengan kesadaran, oh, ketika aku sadar orang tua aku begini, maka aku dengan kesadaran akan menghentikan agar tidak lanjut kepada anakku. Kebayang maksudnya? Ada orang tua yang kaya raya. Tapi kalau anaknya memutus karma baik orang tuanya, lalu apa? Orang tuanya kerja keras. Begitu meninggal, warisannya diberikan penuh kepada anaknya, diturunkan. Tapi anaknya memutus karma baik itu dengan cara apa? Dia habiskan buat foya-foya, buat judi. Jadi anak kaya enggak berikutnya dia? Hilang. Jadi apa? Kekayaan karma baik teruskan. Karma buruk hentikan. Kebayang ya? Jadi ada bagian yang kita putuskan, ada bagian yang kita teruskan. Dapat ya? Dapat ya? Kebayang ya? Oke. Ada pertanyaan lain? Lagi dua? Oke, ya. Gini, ya tinggal dua aja di situ aja. Oke. Selamat malam semuanya. Seperti yang telah terjelaskan tadi, pemutus karma. Kalau kita semuanya terlahir sebagai seorang pemutus karma, ciri-cirinya kayak gimana? Apa? Terlahir sebagai? Pemutus karma leluhur. Sadar. Itu sudah saya. Tapi ya jawab ya. Orang yang sadar dan bertanya seperti ini, maka dia adalah orang yang bertugas memutus hutang karma itu. Karena dengan kesadaran dia tahu itu salah, maka dia memutusnya. Kalau orang itu tidak sadar, dia nggak tahu itu salah, dia akan meneruskannya. Kebayang nggak? Ya. Yang pertama, yang kedua. Bagaimana cara kita membedakan yang kita jalani itu apakah sebuah karma atau ujian? Kita semua menerima karma sebagai pelajaran. Karena nggak ada orang datang ke sini untuk menebus utang ujian, nggak ada. Yang ada itu apa? Menebus utang pelajaran karma dan utang pengalaman rasa karma. Artinya apa? Dia datang untuk menebus rasa sakit yang pernah dia sebabkan. Itu yang pertama, sebagai penebusan rasa, karena pernah menyakiti. Dan yang kedua, dia menebus utang pelajaran karma, yaitu sehingga dia tahu, oh, ternyata kalau aku pernah berkarma begini, hasilnya begini. Kalau aku nggak mau, aku tidak mau berkarma ini lagi, agar berhenti. Ini yang disebut memutus tautan karma itu. Itu tadi. Ya, jadi kita apa tadi itu? Membedakannya di situ. Ini utang karma apa itu? Satu lagi tadi apa ya? Utang karma dan pelajaran karma. Ujian, oke. Nah, kita nggak, ini ujian. Seperti tadi, ujian itu adalah evaluasi. Kita sudah benar nggak sih? Kita mengevaluasi diri kita. Dapat ya? Nah, bukan ujian. Ya, dah. Pada saat kita sembahyang, ya. Kita kan melakukan meditasi. Ya. Pikiran kita kan lihat ya. Kadang kembali lagi fokus. Bagaimana cara kita biar fokus pada saat meditasi sehingga kita menemukan kekosongan dan kita bisa merasakan cerdas selesai. Ya. Selalu sulit untuk melihat, merasakan kecerdasan semata di ruang kosong. Selalu sulit. Karena di ruang kosong, kita hanya mengalami rasa dengan itu.
Ketika mengalami rasa yang ada hanya tangisan. Tapi untuk memahami itu pengetahuan. Kita hanya bisa memahami kalau kita buka mata. Karena untuk memahami kita harus melihat pengetahuan yang mewujud menjadi ciptaan. Tapi untuk mengalami rasa, di situ kita masuk dalam kesunyian, keheningan tadi. Nah, kebayang maksudnya? Itu bedanya di situ. Ya, buka mata untuk memahaminya, tutup mata untuk merasakannya. Dah, nanti kita akan mengerti. Oke, ada? Ya. Ya. Saya bersyukur sekali hari ini bisa Ya, ya. karena saya tiap hari harus nonton Pak Dokter Ya. semangat. Tiap hari itu mencari ngaji Yoso, mencari materi, narasumber dan apapun yang disajikan oleh Mas Hendra. Ya. Kemudian dulu pertama kali saya melihat Pak Wayan, Pak Dokter sudah menyukai Bapak. Ya. Dulu sekali, Ya. ketika dengan Pak Ya. saya Sinawi Lalu, kemudian hari ini kita pun berada di sini, Ya. kita sangat bersyukur Bapak memberikan banyak hal kepada kami semua. Ya. Tapi kita semua mengalami penderitaan, pasti saja Ya. memiliki penderitaan Pak, terutama di pikiran kita, Apa? di pikiran. Pikiran. Ya, bagaimana caranya? Walaupun saya sudah sering nonton Bapak, ada saja pikiran-pikiran penderitaan itu terjadi dalam hidup. Misalnya entah mungkin pun saya tidak baik gitu, ada saja pikiran sedih, Ya. kegelisahan. Nah itu masih saja menempel di diri saya. Walaupun sudah banyak pelajaran-pelajaran, baca buku lah, biar semangat, ngobrol Bapak, ngobrol Mas Hendra, siapa lagi, Mas Reza, tapi masih saja ada penderitaan. Nah bagi Bapak berikan saya dan kita semua di sini kata-kata atau apapun itu bentuknya agar kami bisa menjalani hidup lebih baik, lebih tersadarkan dan menghilangkan belenggu-belenggu penderitaan kami. Terima kasih. Oke. Ya, Dayu. Ya, ingat ya. Apapun yang kita dapatkan dengan melihat, mendengar, entah konsep, entah ilmu pengetahuan, begitu kita menyangkal, kita akan menderita oleh pengetahuan itu. Begitu kita melihat sesuatu dan kita menyangkal itu sebagai sebuah kebenaran, kita menderita. Apalagi kemudian setelah kita tidak setuju, kita anger, kita marah-marah. Enggak setuju dengan itu, nggak cocok. Marah, bargaining, tawar-menawar. Harusnya begini, harusnya begitu. Nah, kita akhirnya ketika tawar-menawar kita nggak terpakai, usulan kita nggak terpakai, kita bisa jadi depres. 4 ini menyebabkan kita mengalami penderitaan. Seperti halnya Siddhartha Gautama ketika keluar dari rumahnya, yang dia bisa terima adalah apa? Hidup ini kaya. Hidup ini di lingkungan istana. Hidup ini penuh wanita cantik yang menari indah. Hidup ini adalah tempat yang penuh makanan. Itu yang bisa dia terima. Begitu keluar dari istana, dia nggak terima. Kok ada sih orang sakit? Kok ada sih orang yang menua? Kok ada sih orang mati? Kok ada sih orang menderita? Dia nggak bisa terima dengan hal itu. Maka dia mencari jawaban agar bagaimana? Agar semua orang bisa bahagia. Ada nggak jalan supaya orang bisa bahagia? Harus cari formulasinya. Dan setelah dia tercerahkan, Siddhartha Gautama tercerahkan, apa yang dia temukan jawabannya? Terima. Akhirnya apa? Begitu ada orang datang membawa bayi yang meninggal, dia ajarkan doa apa? Saya akan menghidupkan bayimu dengan merica yang didapatkan, ketumbar yang didapatkan dari rumah orang-orang yang tidak pernah mati. Kamu cari 3 ketumbar itu, tapi tanya, kalau di rumah itu ada orang mati, itu tidak bisa menyembuhkan. Maka ibu itu pergi kemana-mana. Akhirnya dia sore-sore baru balik. Ternyata saya tidak ketemu. Semua rumah yang saya kunjungi pernah ada kematian di situ. Tapi akhirnya si ibu tercerahkan. Ternyata semua orang pada akhirnya akan mati. Dia terima, penderitaannya hilang. Jadi, penderitaan baru hilang kalau kita bisa sampai di fase acceptance. Makanya di awal dari pagi kita bicara adalah bicara untuk segera masuk fase acceptance. Terima bahwa saat ini kita ada dalam tubuh manusia, sadari tubuh ini. Terima bahwa kita disebut manusia karena memiliki pikiran, sadari pikiran kita, kenali pikiran kita, gunakan dengan sebaik-baiknya. Sadari juga bahwa kita adalah sang ruh yang sedang ada dalam tubuh ini dalam waktu yang singkat, tidak lama lagi. Pada akhirnya dalam umur 88 tahun seperti yang Titik Puspa kita akan pulang.
Maka jangan melekat pada tubuh dan pikiran yang hanya sementara ini, itu. Jadi, semua kita sadari, tapi jangan hanya ada di kesadaran roh lalu mengabaikan tubuh ini, nggak merawatnya. Maka Buddha pernah dikasih tahu, mandolin kenceng suaranya, sinarnya putus, mandolin kendor suaranya buruk. Ingat ya cerita itu? Akhirnya dia sadar, dia berhenti meditasi, dan begitu murid-muridnya duduk memohon pencerahannya, Buddha, pencerahan apa yang kau ingin sampaikan kepadaku? Buddha hanya berkata, ada nasi nggak? Karena beliau akhirnya sadar, tubuh nggak boleh dibegitukan. Maka Buddha mengajarkan jalan tengah. Jalan tengah itu apa? Jangan abaikan pikiran, jangan dikendalikan oleh pikiran. Jangan abaikan tubuh, jangan dikendalikan oleh tubuh. Jangan lupakan diri kita adalah ruh, jangan hanya terjebak pada kesadaran ruh dan melupakan kita ada di sini. Kebayang nggak? Ini jalan tengah. Dapat ya? Sehingga kita bisa mensyukuri tubuh kita, mensyukuri pikiran kita, mensyukuri diri kita hadir sebagai roh dalam tubuh ini. Kebayang maksudnya? Ini keseluruhan acceptance yang saya maksudkan. Dengan ini kemudian kita akan apa? Menerima. Tubuh sakit, iya, tubuh ini memang bisa sakit. Tubuh capek, iya, tubuh ini memang bisa capek. Tubuh lapar, iya, tubuh ini memang bisa lapar. Jangan katakan, sesungguhnya tubuh ini ruang kosong yang tidak perlu. Jangan begitu. Biarin tubuh lapar, makan, ngantuk, tidur gitu. Ya. Ya, kalau terlalu capek dari pagi belajar, ya izinkan waktu kita berakhir untuk kita teruskan di keesokan hari. Ada yang nginep? Ada satu lagi. Ada yang nginep di sini nggak? Ada yang nginep di sini? Besok pagi, yang nginep di sini berapa orang? Oke. Besok pagi kita masih ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol bebas kalau mau. Ya, oke. Bonus buat yang silakan. Ya. Saya kalau tidak salah ini, saya pernah dengar dari videonya pada waktu itu. Tujuan orang lahir itu ada 4 gitu. Pertama, menebus rasa karma. Kemudian yang kedua, menebus hutang karma. Kemudian yang ketiga jalan-jalan. Yang keempat, misi tertentu. Mohon maaf, saya tidak bisa membedakan antara hutang karma dengan rasa karma. Mohon penjelasannya, Pak. Karma dengan? Hutang rasa karma dan hutang karma. Utang rasa karma itu contohnya begini. Kok aku disakiti ya? Kadang kita menolak diri kita disakiti. Lalu kita pelajarin kenapa kita disakiti. Oh, ternyata dulu saya pernah nyakitin orang. Oh, begini toh rasanya disakiti. Maka kita menebus utang rasa sakit yang pernah kita sebabkan pada orang lain. Dah, dapat ya? Lalu sekarang kita begini. Kita nyakitin orang. Begitu kita nyakitin orang, ternyata kita dipukulin. Di situ kita belajar. Oh, ternyata tindakan ini salah ya. Efeknya begini. Besok-besok aku tidak lagi melakukan hal ini. Itu yang disebut utang pelajaran. Pelajarannya kita dapatkan. Rasanya udah kita dapatkan. Kebayang maksudnya? Nah, seperti itu, Pak. Oke. Dapat ya? Oke. Waktu kita sudah, sebenarnya kita sampai jam 10 ya. Sekarang kita coba untuk bukan hanya menyadari tubuh kita sudah, menyadari pikiran sudah dapat semua ya. Tapi kita perlu menyadari diri kita yang sejati sebagai ruh, sebagai percikan Tuhan. Maka izinkan untuk sesaat kita yang ada dalam tubuh yang terbatas ini, yang terpenjara dalam sel-sel tubuh ini, sebagai kecerdasan yang terpenjara dalam banyak sel. Sel itu penjara dalam tubuh ini. Untuk sejenak masuk dalam kesadaran diri kita yang lain. Kesadaran semesta. Kita sudah menyelam dengan pengetahuan untuk masuk ke dasar dari kesemestaan diri kita. Kesemestaan tubuh kita, kesemestaan pikiran kita. Saatnya kita duduk sejenak jauh di dasar samudra kesadaran itu untuk ada dalam kesadaran semesta kita yang tak terbatas. Dan sebagaimana ajaran tadi, di tataran rasa hanya bisa dirasakan ketika kita melepaskan seluruh panca indera kita. Sehingga yang mendengar kata-kata ini hanyalah jiwa kita sebagai bagian dari percikan kecerdasan semesta tak terbatas. Maka mari izinkan
mata kita tertutup, telinga kita terdiam, dan hanya telinga batin kita yang mendengarnya. Tuhan, kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam di setiap ruang kosong yang ada di dalam tubuh kami, yang berdiam di setiap ruang kosong yang ada di luar tubuh kami. Izinkan kami menjumpai-Mu, Tuhan. Ribuan kelahiran pernah kami lalui sebagai jiwa, masuk ke dalam tubuh-tubuh yang berbeda, hanya untuk mengenali-Mu, hanya untuk bisa mengenali kami yang sejati, yang ada di dalam tubuh yang sedang kami tempati saat ini. Terima kasih Tuhan. Di kehidupan kali ini, kami diberkahkan sebagai jiwa untuk memiliki, untuk memasuki, untuk menggunakan kendaraan terbaik yang Engkau ciptakan di bumi ini. Terima kasih telah mengizinkan kami terlahir ke dalam tubuh manusia ini, yang membuat kami dengan pikiran ini bisa mengerti kehadiran-Mu sebagai pengetahuan di setiap ruang yang kami temui. Dengan seluruh pengetahuan yang telah kami serap dari wujud-wujud ciptaan, izinkan kami menjadi murid. Izinkan kami menjadi anak-anak semesta-Mu, Tuhan, yang hari ini siap untuk menemui-Mu dalam rasa, untuk menemui-Mu dalam kesadaran yang lebih tinggi lagi, kesadaran yang membebaskan kami dari kemelekatan terhadap tubuh, terhadap pikiran, terhadap segalanya. Izinkan kami menyatu dalam pengetahuan kesadaran-Mu, ya Tuhan. Anakku, para jiwa, percikan semestaku yang sedang berdiam dalam tubuh-tubuh kecil yang pernah kuciptakan di kehidupan ini. Dengarlah, aku telah hadir di sini, anakku. Ayah, Ibu semestamu telah hadir di sini untuk berbicara kepadamu dengan penuh kerinduan,
karena aku telah melepasmu jauh di masa lalu, di ribuan kelahiran pertama yang pernah engkau tempati, sampai tiba di kehidupanmu saat ini. Telah lama engkau melupakan kesadaranmu sendiri. Telah lama engkau melupakan kesadaran semestamu sebagai bagian dari diriku. Telah lama engkau pergi dan tidak pulang kembali kepada kesadaranku. Maka hari ini anakku, aku sendiri yang datang menemuimu di sini, di kehidupan bumi tempatmu belajar, di sebuah ruang kecil di rumah semestaku yang tak terbatas. Anakku, tubuh semesta kecilmu adalah bagian terkecil dari semesta rayaku yang tak terbatas. Pikiranmu adalah percikan kecil dari kecerdasanku yang sedang bekerja untuk mencipta, memelihara, dan melebur. Jiwamu adalah percikan dari kecerdasan semestaku yang tak terbatas. Seluruh bagian dari diriku ada dalam dirimu, anakku. Tidak ada satupun bagian dari dirimu yang bukan bagian dari diriku. Maka anakku, temuilah aku dalam kesadaran. Kau bukan hanya tubuh, kau bukan hanya pikiran. Kau melampaui semua itu. Kalian semua adalah bagian dari diri semestaku. Kalian semua adalah wujud-wujud kecilku di sini untuk menciptakan, untuk memelihara, dan untuk mengembalikan apa yang harus kembali kepadaku. Aku menjadikan kalian ada agar bisa mengenaliku sebagai yang ada. Aku menciptakan cahaya agar kalian melihat aku hadir sebagai cahaya. Aku menciptakan suara agar kalian mengenali suara-suaraku. Aku menciptakan kehidupan agar kalian sadar bahwa kalian sebagai sang hidup yang berdiam di dalam tubuh itu adalah bagian dari diriku, sang hidup yang menciptakan kehidupan di semesta raya tak terbatas. Aku menciptakan segala peristiwa suka dan duka agar kalian belajar dari semua itu, anakku. Aku menciptakan sukacita agar kalian menikmati dengan penuh kebahagiaan setiap bagian pelajaran yang ada di kehidupan ini. Aku menciptakan duka cita, penderitaan, dan kematian agar kalian tidak melekat kepada sukacita dari apa yang tidak abadi di kehidupan semesta raya ini. Kau sebagaimana diriku ada dalam ketiadaan. Maka kelak kau pun akan kembali kepadaku, kembali menyatu dalam kesenyataanku yang ada, namun seakan tiada.
Maka anakku, bebaskan dirimu dari segala kemelekatan terhadap maya ini. Bebaskan dirimu dari segala kemelekatan terhadap apa yang tidak abadi ini. Karena hanya aku dan dirimu sebagai kecerdasan semesta tak terbatas adalah yang abadi. Tubuhmu dulu tidak ada, lalu ada, saat ini ada, kelak akan kembali tiada. Apa yang kau tangisi, anakku? Segala baik buruk yang kau lalui, akulah yang akan menerimanya sebagai jiwamu, sebagai ruhmu. Tubuhmu tidak akan menerimanya ketika dia kembali dalam ketiadaannya setelah kematian. Tapi akulah yang akan menerimanya kembali sebagai diriku. Karena akulah sang hidup yang berkarma dengan pikiranmu, berkarma dengan tubuhmu. Aku menciptakan semua karma itu untuk aku jadikan pelajaran bagi diriku sendiri, untuk menyadari diriku yang ada dalam dirimu. Maka bebaskan dirimu dari segala rasa kepemilikan atas tubuhmu, atas pikiranmu, bahkan atas buah karmamu sendiri. Serahkan semua itu kepadaku, anakku. Serahkan semua itu. Karena tanpa aku sebagai sang hidup dalam dirimu, tak akan ada karma yang bisa kau lakukan. Karena tanpa aku ada sebagai tubuhmu, kau tak akan bisa berkarma. Tanpa ada pikiranku dalam dirimu, kau tak akan bisa berkarma. Maka biarlah aku mengambil semua karma itu, dan teruskanlah kehidupan ilmu ini sebagai ruangmu untuk mengenal diriku, untuk mengenal dan menyadari setiap karma yang kau lakukan adalah karma dariku. Aku ada di mana-mana, anakku. Jangan mencariku kemana-mana. Jika bagimu aku adalah sang hidup, setiap gerak kehidupan yang kau alami, rasakanlah aku sedang hadir sebagai sang hidup. Jika bagimu aku adalah energi semesta, maka dengan setiap energi yang kau gunakan, rasakan akulah yang sedang bekerja di sana. Jika bagimu aku adalah materi semesta yang mewujud sebagai tubuhmu, maka rasakanlah pada setiap bagian dari tubuhmu yang engkau sentuh, sesungguhnya engkau sedang menyentuhku, menyentuh bagian dari semestaku yang tak terbatas. Maka dekaplah tubuhmu sebagaimana engkau ingin mendekapku. Dekaplah pikiranmu sebagaimana engkau ingin mendekap kecerdasanku. Dekaplah jiwamu sebagaimana engkau ingin mendekapku. Menyatulah dalam kesadaran ini, anakku. Menyatulah dalam ketidakterbatasanku yang tak terhalang oleh apapun. Jika engkau merasa terhalang untuk bisa menemuiku, maka sadarilah, tak ada halangan bagiku untuk menemuimu sebagai diriku yang sedang ada di dalam dirimu. Inilah, anakku, pengetahuan kesadaran agar engkau mengerti bahwa apapun yang kau lakukan di kehidupan ini adalah apa yang aku lakukan di kehidupan yang kuciptakan ini. Serahkan semua kepadaku. Jika engkau bersuka cita, serahkan sukacitamu kepadaku. Jika engkau bersedih, serahkan kesedihanmu kepadaku. Jika engkau berduka, serahkan segala duka citamu kepadaku. Jika engkau menderita, serahkan penderitaanmu kepadaku.
agar bisa semua kelebur sebagai bagian dari diriku sendiri. Anakku, semua yang telah berlalu telah melebur ke dalam diriku sebagai sang waktu di masa lalu. Semua yang sedang kau rasakan saat ini adalah segala rasa yang sedang melebur denganku sebagai waktu di masa kini. Semua yang engkau harapkan hadir di masa depan adalah kehadiranku yang engkau tunggu sebagai sang waktu yang akan mendatangkan segala suka dan duka sebagai bagian dari diriku, dari semestaku yang tak terbatas. Segala gelap dan terang adalah diriku, segala baik dan buruk adalah diriku, segala suka dan duka adalah diriku. Jika kau merindukanku, terimalah diri semestaku dengan segala dualitasnya yang berbeda, anakku. Hanya dengan itu kau akan melebur dalam kesemestaanku untuk bisa kau terima dengan rasa yang sama. Karena itulah kesempurnaan materi semestaku. Karena itulah kesempurnaan energi semestaku yang melebur dalam kesucian tanpa noda bersama diriku sebagai kecerdasan yang tidak lagi menilai baik dan buruk, menilai suka dan duka. Karena akulah kebahagiaan yang abadi yang tak ternoda oleh apapun. Setelah perjumpaan kita malam ini, anakku, ingatlah selalu, kapanpun esok hari kau membuka mata, lihatlah, aku ada kemanapun engkau menghadap. Dengarlah aku hadir pada suara apapun yang kau dengar. Rasakan aku hadir pada aroma apapun yang engkau hirup. Rasakan aku hadir pada segala apapun yang engkau sentuh dengan rasa. Karena itulah caraku menjumpaimu dalam kehidupan nyata ini sebagai yang nyata untuk kau rasakan kenyataanku. Anakku, mari aku peluk jiwamu sebagaimana aku memeluk jiwaku sendiri. Mari aku lebur semua dosa-dosa masa lalumu sebagaimana aku melebur semua suka duka yang aku ciptakan sebagai sang hidup dalam dirimu. Bebaskan dirimu, anakku. Bebaskan dirimu dari semua itu. Bebaskan dirimu dari kemelekatan itu. Dan rasakanlah kau sedang ada di semesta rayaku yang tak terbatas. Kau tak pernah terpisah dari diriku. Berhentilah merasa jauh, merasa terpisah dari diriku. Rasakan kebersamaan ini, anakku. Rasakan kebersamaanmu dengan sang hidup. Rasakan kebersamaan dengan sang waktu. Rasakan kebersamaanmu dengan aku sebagai kenyataan yang abadi di setiap hal-hal nyata yang kau lihat, yang kau sentuh. Mari, anakku, rasakan kehadiranku di sini saat ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk satu kali dalam kehidupan ini kami merasakan Engkau telah ada bersama kami. Kami telah ada bersamamu. Terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa tak ada ruang dan waktu di mana kami terpisah dari diri-Mu, Tuhan. Maafkan kami yang tidak menyadari ini. Maafkan kami tidak menyadari semua ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan seterusnya. Sehingga menyadari tangan ini adalah bagian dari tangannya. Hati ini adalah bagian dari hatinya. Kaki ini adalah bagian dari kakinya. Maka biarlah kaki ini melangkah di jalannya. Biarlah tangan ini mengerjakan cinta kasihnya. Biarkan hati ini mewakili kasih sayangnya kepada kehidupan ini. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di